Kenapa Anda selalu membicarakan tentang akhir zaman? Padahal kita dilarang untuk membicarakan tentang kiamat. Akhir zaman dan kiamat sesuatu hal yang berbeda. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya kapan itu terjadi kiamat. Yang kami bicarakan bukan kiamat. Yang kami bicarakan adalah fase akhir zaman, huru-hara akhir zaman yang akan terjadi. Justru seharusnya ini menjadi tema yang banyak dibahas oleh alim ulama. Karena dari banyak gambaran baginda Nabi Muhammad SAW akan banyak peristiwa-peristiwa besar. Perang Malhamah Kubro. Itu suatu hal yang sangat dahsyat sekali digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Al-Mahdi, tokoh yang kita nantikan. Kemunculan Dajjal, yang akan banyak memurtadkan umat. Kemunculan Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Jadi ini satu proses penting yang seharusnya dibahas banyak oleh alim ulama. Mohon diingat bahwa tidak sedikit alim ulama yang meyakini bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun. Nah, inilah yang kita bicarakan, batas umur umat Islam. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu bahwa orang yang beriman akan dicabut nyawanya serempak. Dan itulah proses kiamat bagi umat Islam. Karena disitulah berakhirnya umur umat Islam. Jadi, yang kami bicarakan justru sesuatu yang seharusnya banyak dibicarakan oleh alim ulama, bukan dihindari. Saya kira itu bedanya antara kiamat dengan akhir zaman. Apa manfaatnya kita membahas tentang tanda akhir zaman? Karena kita sudah ada dalam fase itu. Artinya Al-Mahdi akan muncul di fase kita. Dajjal insya Allah muncul di fase kita. Malhamah Kubro insya Allah muncul di masa kita saat ini. Insya Allah Ya'juj Ma'juj pun muncul di saat kita. Kami sangat yakin karena seluruh tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi sudah hampir semua terjadi. Dan kami yakin satu peristiwa penting, yaitu gerhana bulan dan matahari dalam satu waktu bulan yang sama, itu terjadi tahun 1981. Itu sebagai satu tanda munculnya Al-Mahdi ke dunia ini. Gelar Al-Mahdi mulai disematkan pada saat tahun itu. Artinya Al-Mahdi sekarang ini sudah dewasa, sudah ada di tengah-tengah kita. Sebentar lagi akan muncul Dajjal, sebentar lagi akan muncul Malhamah Kubro, sebentar lagi akan muncul Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Dan insya Allah sebentar lagi kita mengalami kematian yang serempak. Jadi sangatlah naif kita tahu tanda-tanda akhir zaman sudah hampir semuanya terjadi. Kemunculan Al-Mahdi di tengah-tengah kita sudah dipastikan ada di tengah-tengah kita. Masa kita hanya bicara soal hal-hal yang lain yang justru hal yang sangat penting tidak dibahas dengan sangat serius. Rugi bagi orang-orang yang tidak membahas akhir zaman. Kenapa? Kita tidak bisa membedakan nanti, kita tidak tahu bagaimana nanti kemunculan Dajjal itu seperti apa nanti, Dajjal itu seperti apa, bentuknya seperti apa nanti, godaannya dan sebagainya. Kalau kita membahas ini, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rajin untuk menghindari fitnah Dajjal. Jadi artinya dengan membahas tentang akhir zaman justru manfaatnya begitu besar untuk kepentingan kita sendiri. Kita memilih nih, mau selamat apa mau tidak. Itu yang terpenting mengapa kita harus membahas akhir zaman. Karena kita ada di dalam fase itu. Apa buktinya jika Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita?
tanda kelahiran Al-Mahdi, yaitu terjadinya gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Dan itu sudah terjadi tahun 1981. Kelahiran Al-Mahdi bisa jadi kelahiran Al-Mahdi adalah ketika beliau sudah mendapat petunjuk. Nah, bisa jadi beliau mendapat petunjuk mulai usia 5 tahun. Maka disitulah artinya Al-Mahdi lahir. Kemudian mari kita hitung. Kalau tahun 81 Al-Mahdi lahir, saat kecil katakanlah ya, berarti usianya sudah di atas 40 tahun. Artinya ini sudah sangat jelas satu tanda kuat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu menjadi kesepakatan mayoritas ulama. Sepakat, itulah tanda kemunculan Al-Mahdi. Yang kedua, saya ingin mengingatkan semua pihak, apa itu arti Al-Mahdi? Al-Mahdi itu orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang pintar karena baca kitab, bukan karena orang yang bergelar sehingga dia pandai melakukan satu hujah dan sebagainya, tapi orang yang dapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan para utusan Allah lain, baik Rasul maupun Nabi. Hanya Al-Mahdi bedanya adalah orang yang tidak membawa syariat baru, tapi akan menegakkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sama-sama utusan. Kalau Al-Mahdi seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Beliau mengatakan setelah beliau wafat tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Artinya petunjuk setelah beliau wafat hanya dalam bentuk mimpi. Jelas, ini sangat penting. Maka kembalikan ke definisi Al-Mahdi. Al-Mahdi orang yang dapat petunjuk. Artinya Al-Mahdi itu petunjuknya dalam bentuk mimpi. Sangat jelas sekali saya kira. Siapapun bisa mencerna ini semua. Karena petunjuk di akhir zaman, sekali lagi, hanya dalam bentuk mimpi. Kalau begitu, apakah sudah ada orangnya? Ada. Dan itu sangat jelas. Clear. Tidak ada keraguan. Satu-satunya saat ini yang mengalami mimpi, Allah hadir dalam mimpinya lebih dari 500 kali. Bisa jadi sudah mendekati 600 barangkali, bisa jadi. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpinya lebih dari 300 kali. Bisa jadi mungkin saat ini sudah mendekati 400. Tidak ada lagi manusia saat ini ya, yang bermimpi sedemikian besar, sedemikian banyak, dan hal-hal yang sangat penting yang membicarakan tentang takdir sosok Al-Mahdi. Sesuai dengan persis dari hadis-hadis yang ada, baik muncul dari arah timur, kemudian ciri-ciri fisiknya juga demikian, hidungnya mancung, dahinya lebar, kemudian sifat-sifatnya mirip-mirip baginda Nabi Muhammad SAW, fisiknya tidak sama. Dari sekian banyak kami uji, alhamdulillah saya pribadi sudah bertemu. Saya tiga minggu bertemu beliau, bahkan di rumah beliau hampir 2 minggu, bersama-sama 24 jam. Jadi saya alhamdulillah sudah cukup memahami, mengetahui kehidupan beliau sehari-hari. Satu hal yang paling
tinggi esensi daripada pembuktian adalah kejujuran. Saya melihat hampir langka orang yang bisa sejujur beliau. Ada satu peristiwa yang membuat kami agak terkejut, dan itu adalah menyangkut soal kejujuran. Dan saya pribadi, dan saya yakin banyak orang yang tidak sanggup untuk bicara jujur seperti itu, untuk bersikap jujur seperti itu. Maka pantaslah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, mimpi-mimpi orang mukmin di akhir zaman maksudnya hampir tidak pernah bohong, dan hanya dialami orang-orang yang jujur, dan terbukti beliau adalah orang yang jujur. Allah menonjolkan kejujuran itu, padahal beliau orang biasa. Justru karena dia orang biasa, dia bukan pembaca kitab-kitab standar yang kita pikirkan. Seorang Al-Mahdi kita pikir adalah ahli agama. Justru beliau bukan ahli agama. Beliau orang sederhana. Beliau bicara pun juga kalau tidak didorong, beliau kurang pandai bicara. Itu menunjukkan satu kebenaran. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya bukanlah dari diri sendiri, tetapi informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kapasitas diri sendiri tidak punya kemampuan untuk bicara seperti itu. Jadi artinya dari pengujian-pengujian ini yang kami lakukan, alhamdulillah kami sangat yakin beliaulah orangnya. Kenapa kami begitu yakin bahwa isi mimpinya korelasinya dengan Al-Mahdi? Karena isi mimpinya menunjukkan, menjelaskan, mengisyaratkan bahwa dia adalah Al-Mahdi, dan dia adalah orang yang akan menjadi Imam Mahdi nanti pada saat di Baiat. Banyak sekali isi mimpinya. Contoh, Allah mengatakan satu dari 4 tanda besar kiamat. Banyak sekali penugasan dalam mimpinya. Qasim, kamu akan memimpin umat Islam. Qasim, kamu akan membangun Islam kembali seperti Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Qasim akan memimpin peperangan Malhamah Kubro, memimpin peperangan perang suci dengan India, dan berbagai macam mimpinya yang menunjukkan dia adalah takdir seorang Imam Mahdi. Insya Allah saya kira tidak ada sesempurna seperti beliau yang sekarang ini banyak orang gadang-gadang sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, baik di Irak, di Iran, dan sebagainya. Masya Allah. Saya kira ini yang terpenting yang harus menjadi patokan umat Islam, bahwa kami meyakini tidak ada satupun sosok beliau ada menyelisih daripada dalil-dalil yang ada tentang sosok Al-Mahdi. Nama Al-Mahdi itu siapa? Namanya adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Beliau orang Pakistan di kota Lahore, dan beliau keturunan dari Bani Quraisy. Kemudian alhamdulillah almarhum pamannya mengatakan dan memiliki pengetahuan bahwa keluarga besar mereka masih memiliki keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, memiliki nasab sampai jalur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun perlu dicatat bahwa di Pakistan itu sangat berbeda kulturnya dengan di Indonesia, di mana di sana orangnya tidak terlalu peduli dengan jalur nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kami bertanya kepada para aktivis di sana, mereka mengatakan di sini tidak ada lembaga pencatat jalur kepada baginda Nabi Muhammad SAW seperti di Indonesia.